Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi walaupun secara virtual di pembelajaran matematika masih mengenai kompetensi dasar 3.25 dan 4.25. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menganalisis tentang kaidah pencacahan, maka pada pertemuan kali ini lebih banyak dibahas tentang permutasi dan kombinasi. Sebelum belajar permutasi dan kombinasi, sebaiknya kita mengetahui dulu apa yang dinamakan faktorial. Faktorial merupakan perkalian bilangan asli berturut-turut dari n sampai dengan 1. Faktorial ini dinotasikan tanda seru ya. Kalau di bahasa Indonesia tanda seru seperti ini n tanda seru dibacanya n faktorial. Jadi n faktorial sama dengan n kali n dikurangi 1 kali n dikurangi 2 kali 3 kali 2 kali 1. Dan sedangkan untuk 0 faktorial itu sama dengan 1. Oke, bisa kita lihat contohnya di bawah ini. Kita akan menghitung yang pertama 4 faktorial. Nah, karena menurun 1 sampai dengan angka 1 berarti kita mulai dari 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dikalikan 1. Selalu turun 1 ya, berarti setelah 4 3 2 1. Kalau 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, berarti yang ini hasilnya 4 kali 3 12 kali 2 kali 1 hasilnya 20. Gampang ya. Oke, untuk soal nomor B kita punya 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Jadi tidak seperti pembagian biasa ya. Jadi kita coba, ini ada 2 cara, nanti silahkan pilih cara mana yang menurut kalian gampang. Kalau yang ini Bu jabarkan dulu. 6 faktorial itu 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 di atas ada, di bawah ada, 3 juga sama, 2 juga sama ya. Oke, jadi bisa kita coret, hasilnya tinggal 6 kali 5 sama dengan 30. Oke. Nah, di sini Ibu akan perlihatkan cara yang lain. Sebenarnya hasilnya sama, cuman caranya bisa lebih singkat ya. Jadi kita lihat patokannya yang bawah itu adalah 98 faktorial. Otomatis yang atas supaya tidak terlalu panjang kita turun satu-satu jadi 100 kali 99. Nah, berhenti di 98 faktorial karena angka bawahnya sudah ada 98 faktorial. Jadi supaya lebih sederhana ini kita coret ya, tinggal 100 kali 99 berarti 9900. Kalau kita jabarkan yang atas dari 100 sampai 1 kan panjang sekali gitu. Jadi hanya boleh dijabarkan sampai dengan 98 faktorial tergantung di bawahnya ya. Oke, gampang ya. Selanjutnya kita ke permutasi. Permutasi adalah susunan objek dengan memperhatikan urutan. Artinya susunan A, B dengan BA itu adalah dua susunan yang berbeda. Nah, simbol dari permutasi di sini ada 3 ya, ada permutasi N, K, ada N permutasi K, ada N permutasi K-nya notasinya seperti ini dengan K-nya itu kurang dari N atau N-nya lebih besar dari K. Nah, kita ambil yang ini saja ya, yang lebih sederhana ya. Permutasi K unsur dari N itu sama dengan N faktorial per N dikurangi K faktorial. Oke, ini rumusnya. Contoh yang pertama kita akan menghitung nilai permutasi dari 4
unsur diambil dari 6 unsur atau permutasi 6,4. Oke, kita coba permutasi 6,4. Ya, berarti yang pertama ini kita sebut sebagai N, yang kedua kita sebut sebagai K. Rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. N-nya tadi berapa? 6. Di 6 faktorial per N-nya 6 dikurangi 4 faktorial ya. Berarti 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini kita jabarkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dibagi ini 2 faktorial, di sini jadi 2 faktorial. 2 faktorial coret, tinggal 6 kali 5 kali 4 kali 3. 6 kali 5 30, 4 kali 3 12 ya. Jadi 360. Oke. Untuk contoh 2, terdapat 10 orang finalis untuk dipilih menjadi juara 1 dan juara 2. Ada berapa cara yang dilakukan dalam pemilihan tersebut? Jadi di sini yang ada adalah 10 orang finalisnya dan yang akan dipilih hanya juara 1 dan juara 2. Otomatis seluruhnya ada 10, itu N, dan yang akan dipilih itu juara 1 dan juara 2 ya, berarti 2 ya K-nya. Oke. Nah, berarti kita cari permutasi 10,2. Oke, berarti N-nya tadi 10 ya, berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial. Oke, sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial sama dengan, kita jabarkan, 10 kali 9 berhenti di 8 faktorial. Kita bagi atas 8 faktorial, bawah 8 faktorial itu sama dengan 90 cara. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke permutasi yang memuat beberapa unsur yang sama. Nah, di sini maksudnya cara penyusunannya itu dalam satu baris, tapi di sini ada yang samanya. Seperti di bawah ini ada contohnya pada huruf matematika. Susunannya karena di situ ada huruf yang sama, artinya berarti ada unsur yang sama. Nah, cara mencarinya N faktorial sama, unsurnya kita berapa yang pertama, yang kedua berapa. Kita di sini simbolkan sebagai P, Q. Kalau ada lagi berarti R, S, dan seterusnya ya. Nah, kalau contoh di bawah ini adalah pada kata matematika. Ada berapa susunan yang dapat dibentuk ya. Nah, huruf matematika kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti N-nya sama dengan 10. Nah, sekarang kita lihat unsur yang samanya dulu. Yang pertama itu huruf apa yang sama? Ya, betul ya, huruf M. Huruf M-nya kita hitung ada berapa? 1, 2, udah ya, 2 ya. Huruf M-nya kita tulis aja misalkan P. Nah, yang samanya ada 2. Oke, sekarang huruf A. Huruf A ada 1, 2, dan 3. Ya, berarti di sini huruf A. Huruf A kita sebut Q saja, kita simbolkan Q. Terdapat 3. Ada lagi? Oh, ada T. T-nya 1, 2 ya. Oke, berarti huruf T itu kita sebut R saja, ini 2. Oke, yang lainnya tidak ada lagi ya, hanya 1 semuanya. Oke, nah untuk mencari berapa susunannya,
Kita pakai permutasi yang di atas ini. N faktorial dibagi P faktorial, Q faktorial, R faktorial kalau ini, karena ada 3 unsur yang sama. Oke, N faktorialnya berarti 10 faktorial dibagi P-nya 2 faktorial, Q-nya 3 faktorial, R-nya 2 faktorial. Kita jabarkan 10 kali 9 kali 8, 7, 6, 5, 4 kali 4 kali 3 faktorial. Titik ini artinya kali ya. Oke, per 2 faktorial 2 kali 1, 3 faktorial kita tetap tulis 3, 2 lagi berarti 2 kali 1. 3 faktorial dicoret, 2 kali 2 4 bisa dicoret di sini ya. Tinggal 10 kali 9 kali 8 7 6 5 ya. Oke, ini hasilnya kalau kita hitung 151 200 cara. Cukup banyak ya. Oke, tolong dikoreksi lagi kalau cara hitungnya salah. Oke, ke contoh selanjutnya, ini permutasi siklis. Permutasi siklis ini adalah permutasi yang disusun melingkar. Oke, biasanya ini contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu kalau kita duduk di meja yang bulat, yang bundar ya, atau bisa juga kalau kita mau masang manik-manik di gelang, gelang kan itu kan bentuknya bulat ya, kayak itu bisa kita cari berapa susunannya. Oke, untuk permutasi siklis ini ya rumusnya. Permutasi siklis ini N dikurangi 1 faktorial. Dari sini ada contoh, ada 3 pria dan 3 wanita akan duduk di meja bundar. Ada berapa cara mereka duduk? Jika yang pertama susunannya bebas. Oke, karena susunannya bebas, tidak ada syarat apapun lagi ya. Jadi di sini N-nya adalah sama dengan 6. Ada dari 3 pria dan 3 wanita. Jadi banyaknya susunannya, permutasi siklisnya itu N dikurangi 1 faktorial atau 6 dikurangi 1 faktorial, yaitu 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 20 kali 6 ya. 20 kali 6 berarti 120 cara. Oke, ini untuk yang tidak ada syarat apapun ya antara pria dan wanita. Nah, sedangkan yang B ini ada syaratnya. Ketiga pria harus berdampingan, jadi nggak boleh misah prianya. Oke, yang pria harus berdampingan. Nah, kalau pria berdampingan pakai cara yang kemarin. Pakai yang aturan pengisian tempat. Nah, di samping-sampingan duduknya. Nah, kan ada 3 nih yang tersedia, otomatis tempat duduknya juga ada 3 ya. Karena prianya ada 3. Oke, yang pertama di sini 3-3-nya bisa duduk di sini ya. Oke, di tempat duduk yang kedua otomatis sudah ada 1 pria yang duduk di tempat duduk yang pertama. Oke, jadi di sini tinggal 2 orang, lalu di sini tinggal 1 orang. Jadi untuk pria yang berdampingan 3 kali 2 kali 1, yaitu ada 6 cara. Nah, sedangkan untuk posisi duduk di meja bundarnya ini kan ada wanita juga ya. Misalkan ini meja bundarnya. Maaf, kurang bulat ya. Oke, di sini pria ke-1, pria ke-2, pria ke-3. Nah, ini kan
harus berdampingan terus ya. Ini bisa kita tulis sebagai satu kesatuan karena di sini harus berdampingan terus, nggak boleh misah. Nah, kalau si wanita, ini kan ada 3 wanita juga ya. Ini wanita ke-1, wanita kedua, wanita ketiga. Ini boleh dia posisinya pindah-pindah. Tapi si pria ini nggak boleh harus selalu berdampingan, tiga-tiganya hanya pindah-pindah posisi. Makanya di sini kita sebut satu kesatuan. Jadi sekarang unsurnya tinggal 1, 2, 3 dan 4. Jadi yang siklisnya ada 4 unsur ya, jadi rumusnya n dikurangi 1 faktorial. Jadi 4 dikurangi 1 faktorial ya. 4 dikurangi 1 faktorial itu 3 faktorial. Jadi 3 kali 2 kali 1 ya, sama, ternyata 6 cara. Nah, untuk pria yang berdampingan 6 cara, yang di meja bunarnya pun 6 cara. Jadi totalnya itu sama dengan 6 kali 6. 6 yang pertama dari yang pria berdampingan, 6 yang kedua dari yang siklisnya. Jadi total keseluruhan susunannya ada 36 cara. Oke. Nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya di kombi.